Halo semua, kali ini kami akan menunjukkan animasi tentang reproduksi virus. Berikut anggota kami. Moses Kurniawan, Chandra Kusuma, Benaya Tanio, Jovian Immanuel, Diosinius Agastya, DA. Terima kasih, silakan menikmati. Sistem reproduksi virus. Virus memiliki struktur tubuh yang sangat sederhana dan tidak memiliki perangkat untuk melakukan reproduksi sendiri. Untuk bereproduksi, virus memerlukan sel inang. Virus bereproduksi dengan cara replikasi. Reproduksi virus dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama siklus litik. Siklus litik yaitu replikasi virus yang disertai matinya sel inang setelah terbentuknya virus baru. Berikut adalah tahapan dalam siklus litik. A. Tahap adsorpsi. Pada tahap ini, partikel virus akan menempelkan ekornya pada dinding sel bakteri. Virus hanya melekat pada reseptor, yaitu protein khusus pada membran plasma bakteri yang mengenali virus. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan enzim lisozim yang dapat membuat lubang pada sel inang. B. Tahap injeksi. Pada tahap injeksi DNA ini, asam nukleat akan masuk ke dalam sel, sedangkan subungan proteinnya tetap berada di luar sel bakteri. C. Tahap sintesis. DNA virus yang sudah diinjeksikan akan mengambil alih kehidupan. Selanjutnya, DNA akan mereplikasi diri dan melakukan sintesis protein dari ribosom bakteri yang akan diubah menjadi bagian kapsid seperti kepala, ekor, dan serabut ekor. D. Tahap perakitan. Kapsid yang terpisah akan bersatu menjadi kapsid yang utuh, lalu kepala yang sudah selesai terbentuk diisi dengan DNA virus. Proses ini bisa menghasilkan 100-200 virus. Tahap lepasnya fag atau disebut lisis. Dinding sel bakteri yang sudah lunak akan menjadi jalur keluarnya virus-virus baru yang siap mencari inang baru. Siklus lisogenik. Siklus lisogenik adalah siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi asam nukleovirus ke dalam genom sel inang, sehingga menciptakan profag atau prophage. Virus tidak menghancurkan sel dalam siklus lisogenik, berbeda dengan siklus litik yang menghancurkan sel. Ada tahap A, yaitu tahap adsorpsi, dan B, tahap injeksi. Pada tahap ini, sama seperti tahap litik. C. Tahap penggabungan. Pada tahap penggabungan, virus akan memutuskan ikatan asam nukleat yang dimiliki sel inang dan masuk ke dalamnya untuk menghubungkan rantai itu lagi. Jadi pada tahapan ini, virus tidak mengambil alih asam nukleat sel inang, melainkan membaur untuk membentuk satu kesatuan yang disebut prophage. D. Tahap pembelahan. Phage yang bergabung dengan DNA bakteri disebut prophage. Karena DNA virus bergabung dengan DNA bakteri, sehingga apabila bakteri melakukan replikasi, maka prophage juga akan ikut bereplikasi. Demikian juga ketika sel bakteri mengalami pembelahan, maka dua anak sel bakteri yang mengandung prophage tersebut juga ikut mengalami pembelahan, sehingga jumlah prophage akan sama dengan jumlah sel bakteri inangnya. Tahap sintesis. Provag dapat memisahkan diri dan merusak DNA bakteri pada kondisi lingkungan tertentu dan menggantikan peran DNA bakteri dengan DNA virus untuk melakukan sintesis protein. Tahap perakitan dan tahap pelepasan virus. Untuk tahap ini, mirip seperti siklus litik.